Hasil Superpole WSBK Mandalika 2022, Toprak Pole Bautista tercecer. Toprak Razgatlioglu berhasil meraih pole position WSBK Mandalika 2022 usai menjadi yang tercepat pada Superpole Sabtu 12 November. Pembalap Pata Yamaha tersebut memecahkan rekor lap terbaru di Superpole WSBK Mandalika dengan catatan waktu tercepat 1 menit 31,371 detik di sirkuit Mandalika. Toprak yang tampil dominan sejak awal Superpole berhasil mempertajam catatannya hingga jadi yang tercepat mengunggulirkan timnya Andrea Locatelli di posisi kedua. Sementara pembalap Kawasaki, Jonathan Rea berada di posisi ketiga atau satu tingkat lebih baik dari calon juara WSBK 2022, Alvaro Bautista yang tercecer di posisi keempat. Persaingan perebutan gelar juara di kelas WSBK bakal melibatkan Alvaro Bautista dan Toprak Razgatlioglu. Saat ini, Bautista menempati puncak klasemen pembalap WSBK dengan keunggulan 82 poin atas Toprak yang tahun lalu memastikan gelar juara di sirkuit Mandalika. Bautista bisa memastikan gelar juara dunia di Race 1 WSBK Mandalika 2022. Syaratnya, Bautista harus mampu unggul 17 poin dari Toprak di Race 1 dan unggul 1 angka dari Jonathan Rea. Selain itu, Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat menyiapkan 421 tenaga kesehatan untuk mendukung pelaksanaan World Superbike di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah dari hari Jumat 11 November sampai Minggu 13 November 2022. Total tenaga kesehatan yang dilibatkan di WSBK ini ada 421 orang, kata Kepala Dinas Kesehatan NTB Lalu Hamzi Fahri Sabtu 12 November 2022. Menurut dia, petugas kesehatan yang dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan ajang olahraga tersebut meliputi dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain. Ia menjelaskan, petugas kesehatan antara lain akan ditempatkan di pusat pelayanan medis ring 1, bagian dalam dan luar sirkuit, kawasan bandara, Bundaran Sunggung, dan Kuta. Selain itu, menurut dia, petugas kesehatan disiagakan di Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur, Pos Terpadu Kota Mataram, Pelabuhan Gilimas dan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, dan Pelabuhan Bangsal Lombok Utara. Dia mengatakan bahwa Dinas Kesehatan juga menyiagakan 9 ambulans dan 2 helikopter di area ring 1 pelaksanaan WSBK Mandalika. Sedangkan di ring 2 ada 14 unit ambulans dan ring 3 di posko kesehatan terpadu yang jumlahnya 10 posko disediakan 14 unit ambulans, katanya. Aspal baru Mandalika diapresiasi pembalap. Para pembalap kejuaraan dunia Superbike mengapresiasi permukaan aspal baru sirkuit internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dalam 2 sesi latihan bebas Sabtu 12 November 2022. Meskipun demikian, permukaan baru di sirkuit itu menjadi tantangan mengingat masih tipisnya jalur balapan. Alvaro Bautista, pembalap tercepat pada sesi latihan bebas kedua, mengatakan aspal baru Mandalika lebih bagus dari sebelumnya. Aspal yang baru lebih baik setelah dicoba beberapa sesi, tidak rusak seperti tahun lalu. Kalau diingat yang dulu di tikungan pertama banyak batu saat latihan bebas pertama, tahun ini tak ada, kata Bautista. Namun ia sempat kesulitan mencari pace pada sesi latihan pertama karena tipisnya racing line menyusul pengaspalan ulang lintasan. Maka pada sesi pagi para pembalap lebih fokus untuk menambah atau mempertebal racing line. Menurut Bautista, tetapi peningkatan itu racing line hanya 60 cm, sehingga saat balapan kalau keluar dari situ bisa kecelakaan. Sore ini pun terbukti, setiap pembalap yang keluar dari garis itu berpeluang mengalami kecelakaan, kata Bautista. Pembalap yang kini memuncaki klasemen sementara WSBK 2022 dengan 507 poin itu khawatir dengan kondisi tersebut.
Apalagi jika berbicara balapan besok dan perebutan juara dunia, akan sulit untuk menyalip karena tidak banyak peluangnya, kata Bautista. Juara WSBK seri Mandalika tahun lalu, Jonathan Rea juga menyoroti masalah tipisnya jalur balapan. Rea mengaku tidak nyaman selama sesi latihan bebas. Pengaturan motornya tidak cocok dengan kondisi lintasan. Rasanya tidak nyaman dengan motor saya, tidak bisa mengendarainya, kata Rea. Dalam catatan penyelenggara, sepanjang Jumat ada 8 kecelakaan. 1 kecelakaan pada latihan bebas pertama WSBK dan 4 pada latihan bebas kedua WSSP. Adapun 3 kecelakaan lainnya terjadi pada sesi latihan bebas kedua WSBK. Pembalap WSBK yang mengalami kecelakaan yakni Hafiz Syahrin, Iker Lesyana, dan Egil Leverty. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria mengatakan, masih tipisnya jalur balapan tidak lepas dari usia aspal baru sirkuit Mandalika yang baru sekitar 2 minggu. Uji coba yang pernah dilakukan juga belum mampu membuat jalur lintasan yang diharapkan. Oleh sebab itu, ajang WSBK dan uji coba lainnya bisa menjadi solusi. Maka, kondisi trek pada WSBK tahun depan Maret 2023 akan lebih baik. Target AHM untuk Veda, Ega, dan kawan-kawan di Asia Talent Cup Mandalika 2022. Alhamdulillah, I can faster in Mandalika. Manajer motorsport Astra Honda Motor, Rizky Kristianto, mengungkapkan target timnya di ajang balap junior Idemitsu Asia Talent Cup 2022. Asia Talent Cup digelar bersamaan dengan World Superbike 2022 di sirkuit Mandalika Jumat 11 November 2022. Ada 5 pembalap binaan AHM yang akan beraksi di Asia Talent Cup 2022 di Mandalika, yakni Veda Ega Pratama, Aan Riswanto, Rikat Yusuf Fadilah, Muhammad Diandra Trihardika, dan rider yang mendapatkan wildcard Dexa Alber Alvarezal. Rizky Kristianto menargetkan para pembalapnya bisa meraih podium di seri terakhir Asia Talent Cup 2022 ini. Kami kan main di kandang, saya percaya skill mereka mampu. Salah satu faktor lumayan berat adalah mentality, kata Rizky kepada media termasuk Kompas.com Jumat 11 November 2022. Balapan di negara lain secara mentalitas, seberapa banyak yang support mereka? Kebetulan ini main di kandang, seharusnya mereka semangat lebih besar, punya mental yang lebih kuat, ucapnya. Sehingga bisa lebih fokus buat mendapatkan waktu terbaik, hasil terbaik. Harapan saya mereka bisa podium, tutur Rizky. Rizky tidak menunjuk salah satu yang paling ia targetkan meraih podium. Namun jika melihat hasil sesi latihan bebas, Veda Ega Pratama memiliki kans yang lebih besar. Pembalap berusia 14 tahun tersebut berhasil menjadi yang tercepat pada FP1 dan FP2 Asia Talent Cup 2022 Mandalika. Kalau kayak tim order tidak ada, mereka harus bisa podium. Tapi kalau dari hasil, kita bisa lihat Veda bagus di FP1, FP2. Yang lain seharusnya bisa mengikuti, ujar Rizky. Veda menjadi pembalap Indonesia dan binaan AHM dengan peringkat tertinggi di klasemen Asia Talent Cup 2022. Ia menempati urutan keempat dengan koleksi 91 poin, disusul oleh Rikat yang berada di posisi ke-9 klasemen dengan catatan 68 poin. Adapun Aan Riswanto menduduki urutan ke-13 dengan raihan 39 poin, dan Diandra Trihardika menghuni posisi ke-14 dengan koleksi 38 poin. Setelah latihan bebas, Asia Talent Cup dilanjutkan dengan sesi kualifikasi dan race 1 pada hari ini Sabtu 12 November 2022. Kualifikasi digelar pukul 9 WITA, sedangkan balapan pertama berlangsung pukul 15 WITA. Sementara itu, race 2 Asia Talent Cup Mandalika akan digelar pada Minggu 13 November 2022 pukul 15 WITA.